Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftol Keranjana dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi mengenai keterampilan komunikasi yang sudah saya pelajari sebelum-sebelumnya. Setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut terjadilah proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi. Peranan pentingnya komunikasi bagi manusia. Yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau data diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Ketiga, dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita, harus menguji kebenaran, kesan, dan pengertian yang kita miliki tentang dunia. Keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Menurut Devito 2019 mengatakan bahwa komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dalam proses mengirim dan menerima pesan. Menurut Stephen 2006, komunikasi dapat mengalir secara vertikal dan horizontal. Vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke bawah dan ke atas. Satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Jenis komunikasi yang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antar individu yang satu dengan pribadi yang lain. Ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, dan individu dengan kelompok. Keempat, komunikasi maksa. Komunikasi maksa berlangsung antar individu atau kelompok organisasi. Dasar-dasar media komunikasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi media. Ditinjau dari isi pesannya, komunikasi dapat dibedakan dalam banyak jenis yang tergantung pada isi atau jenis pesan yang disampaikan. Jenis-jenis komunikasi seperti komunikasi pendidikan, komunikasi pengajaran, komunikasi bimbingan, komunikasi politik. Komunikasi antar pribadi. Menurut Stephen 2006 bahwa manusia pada dasarnya mengandalkan komunikasi lisan tertulis dan komunikasi lisan sarana untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan informal adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkannya. Kerugian dari komunikasi lisan ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang yang dilewati, makin besar kemungkinan terjadinya distorsi.
Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimile, laporan berkala, organisasi pengumuman di papan buletin, atau alat lain yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Verbal. Menurut Marsudi 2013 terdapat beberapa aspek. Yang pertama, vocabulary atau pembendaharaan kata-kata. Kedua, phrasing atau kecepatan. Ketiga, intonasi suara. Keempat, rumor. Kelima, singkat dan jelas. Keenam, timing atau ketepatan waktu. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan secara tanpa kata-kata. Setiap kali kita mengucapkan pesan verbal, ketika itu juga kita menyampaikan pesan ke seseorang, yaitu berupa komunikasi nonverbal. Misalnya yaitu tatap mata, senyum, atau gerakan tubuh yang aktif, semuanya memiliki arti dalam komunikasi nonverbal. Secara rinci terdapat tahap hubungan antar pribadi, yaitu tahap pertama, tahap perkenalan. Pada tahap ini hubungan antar pribadi sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi saat ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Yang kedua, pada tahap persahabatan. Prinsip umum harus dijaga dalam persahabatan, yaitu keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Tahap hubungan suami istri atau hubungan antar dua orang dari jenis kelamin yang berbeda melewati batas hubungan berkategori intim dan akrab, maka pasangan lelaki dan perempuan tersebut bisa meningkatkan hubungan menjadi suami dan istri. Tahap hubungan orang tua. Tahap hubungan orang tua dengan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat antara kedua orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Anak-anak merupakan hasil perkawinan buah cinta yang mendalam dari sepasang suami istri. Anak-anak adalah wujud dari kesatuan mereka. Tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan persaudaraan. Hubungan ini ditandai dengan oleh perasaan cinta maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Pembukaan diri. Yang pertama, self-disclosure atau pembukaan diri sendiri. Menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini dengan masa lalu kita. Ada dua cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri. Yang pertama, mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita. Kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Jendela Johari dan Harry melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai dengan nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan orang lain mengetahuinya, maka disebut dengan daerah terbuka. Kedua, berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, disebut dengan daerah buta. Tiga, berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui orang lain, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Yang terakhir, serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik
diri kita sendiri maupun orang lain, disebut dengan daerah tak sadar. Hambatan komunikasi efektif. Menurut beberapa faktor penghambat dalam komunikasi yaitu pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Kedua, menutup diri terhadap informan baru. Ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Keempat, pengamatan yang berbeda. Perbedaan persepsi karena mempengaruhi emosi. Dan terakhir, salah informasi. Setiap orang memiliki strategi masing-masing dalam mengelola konflik. Terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Kura-kura lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Mereka cenderung menghindari konflik dari pokok-pokok soal maupun dari orang-orang yang dapat membuat konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sebabkan. Baginya tercapainya tujuan pribadi ada hal yang sangat penting, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Yang ketiga, gaya kancil. Seorang kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Ia ingin diterima oleh binatang lain. Ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Kelima, rubah. Rubah senang berkompromi. Baginya baik tujuan-tujuan pribadi maupun tujuan hubungan dengan yang lain. Gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungan dengan pihak lain. Baginya konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya atau solusi, dan penyitaan itu harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan pribadi lawannya.